menjadi jamaah yang luar biasa yang senantiasa memakmurkan rumah Allah ini. Termasuk hadirnya kita malam hari ini adalah bernilai ibadah, karena hadirnya kita ini dalam rangka bersilaturahim sekaligus juga kita melaksanakan peringatan pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1408 Hijriah. Bapak Ibu yang memuliakan, ini acara yang luar biasa. Jarang masjid mengadakan peringatan yang seperti ini. Paling banter peringatan Maulid Nabi pagi, paling banter Maulid Nabi, kemudian mau puasa. Paling masjid-masjid itu yang setahu saya, mohon maaf sependek pengetahuan saya, barangkali hanya pawai-pawai obor, keliling-keliling, banyak bocah-bocah halus di situ yang pada keliling. Ya, tidak ada esensinya. Ya bagus-bagus saja pawai obor. Namun kalau zaman dahulu memang rempah ini gelap, Ibu ya. Kata orang tua saya sih, bukan saya ngalamin. Kata orang tua saya, Pak Haji, dulu ini rempah gelap. Ya, tahun-tahun 60, tahun 70 belum ada bangun listrik, belum bisa masuk dan sebagainya. Maka ada pawai obor ini karena memang gelap suasananya. Nah sekarang di mana-mana lampu segala macam, kayaknya ya kurang esensinya seperti itu. Namun tidak disalahi juga, itu merupakan bentuk syiar kita, bentuk merupakan kecintaan kita. Namun yang memberikan seperti ini itu jarang. Ya, alhamdulillah digagas luar biasa. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah wasilah kita pada masyarakat nanti bahwa kita pernah melakukan ini dan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Susah amat Bu, amin ya Bu. Sehat ya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Gimana Bu? Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini saya doakan umurnya semakin berkah, kesehatannya terus menerus, kontrakannya bertambah, dalam kontrakan kenceng banget, amin ya. Bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ya, mudah-mudahan yang laki-laki bapaknya menjadi imam yang soleh, ibu-ibunya yang soleha. Ya, jangan istiqomah ya. Apa istiqomah artinya? Istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah itu. Yang mudah jangan begitu. Oke kita. Ya istiqomahnya begitu, istiqomahnya beda. Ya, istiqomah rumah. Bapak Ibu yang memuliakan, kalau kita berbicara masalah hijrah, hijrah itu secara bahasa Arab artinya dari kata hajaro, yuhajiru, hijrah, berpindah tempat. Secara bahasa, berpindah tempat dari tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik, itu hijrah. Rasulullah SAW sebelum melaksanakan hijrah itu, Rasulullah SAW itu diberikan masukan oleh para sahabatnya. Wahai Rasulullah, sepertinya Islam ini sulit berkembang di kota Mekah. Setiap hari kami diberikan intimidasi pembunuhan. Setiap hari engkau dicelakakan. Setiap hari kami diintimidasi, ditakut-takuti. Coba ibu bapak, kalau setiap hari intimidasi, ditakut-takuti, apa rasanya seperti itu? Pasti kita gak betah. Para sahabat bertanya dan menelusuri Rasulullah, ya Rasul, kami ini udah begini Rasulullah, kita berdakwah sudah seperti ini Rasulullah, tapi orang-orang Mekah kok masih menekan kami, masih mengintimidasi kita ya Rasulullah. Ancaman pembunuhan dilakukan setiap hari ya Rasulullah. Terima Bu, coba ibu ada WA, awas ya, besok kamu mati. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Terancam kan? Terancam kan? Nikmat gak begitu Bu? Gak nikmat. Sahabat Nabi setiap hari, setiap saat begituin. Rasul mengatakan ketika, wahai sahabatku, aku
belum mendapatkan perintah dari Allah SWT tentang hijrah ini. Ya Rasul itu hijrah itu menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum datang perintah Allah untuk hijrah ini. Nunggu lama, belum datang. Tanya lagi Rasulullah datang belum datang perintah hijrah ini. Rupanya sahabat itu alhamdulillah yang lain ya, kelihatannya tuh bedaknya, kelihatannya cemongnya tuh. Alhamdulillah ya, dari tadi kayak Pak aja begini. Masya Allah. Nah, Rasul baru mendapatkan perintah itu di sebuah malam. Kemudian langsung memanggil para sahabat, wahai sahabat, perintah hijrah telah turun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok mendadak ya Rasulullah? Tidak mendadak Rasulullah ketika itu. Apa buktinya? Ditanya para sahabat, wahai para sahabatku, apakah engkau sudah siap perencanaan untuk bagaimana hijrahnya? Sudah ya Rasulullah. Bagaimana perbekalan? Sudah kami siapkan ya Rasulullah. Bagaimana orang yang akan menunjukkan ke kota Madinah? Sudah siapkan? Sudah ya Rasulullah. Siapa orangnya? Namanya Abdullah Al-Quwaiti. Dia seorang beragama musyrik, kaum kafir Quraisy. Namun dia diminta oleh Abu Bakar untuk menjadi navigator Rasulullah SAW untuk berhijrah dari kota Mekah ke Yasrib ketika itu. Pada waktu yang sama orang mengatakan, siapa yang bisa mendapatkan Muhammad dan para sahabat dalam keadaan hidup, akan kami berikan unta sebanyak 100 ekor unta yang bisa menangkap Muhammad SAW ketika itu. Namun navigator ini seorang yang Quraisy mengatakan, wahai Abu Bakar, saya ini profesional, ya, saya akan membantu Tuhan dan Rasulullah untuk sampai kota Yasrib. Karena Abdullah Al-Quwaiti inilah orang yang paling berpengalaman, orang yang paling ahli dalam navigator di padang pasir. Kalau zaman dulu nggak ada kompas ya. Kalau kompas di militer itu kan untuk menunjukkan arahnya, bagaimana keadaan musuh sebenarnya. Zaman dulu nggak ada kompas, yang ada dia mengandalkan feeling. Itu kalau nyasar-nyasar, muter-muter pada pasir, mati kita. Yang panas luar biasa, nggak ketemu perubahan kayak lautan lah, lautan. Ya mana pantai, nggak ada. Ini pantai nggak ada. Maka Rasul butuh seorang navigator ulung ketika itu. Disewalah, dibayarlah orang kafir ini untuk membantu Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah itu berhijrah ke Yasrib itu bukan kemudian menghindar dari perjuangan. Rasul itu berhijrah ke Madinah bukan menghindar dari perjuangan. Rasulullah takut kali, takut dibunuh kali dia kabur ke Madinah. Karena perintah Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah SAW, apakah Tuhan akan ikut bersama hijrah? Dia ikut. Apakah Tuhan akan duluan? Tidak. Kalianlah duluan yang berangkat pada Yasrib sana. Bawalah anak-anakmu, bawalah perbekalan. Aku akan menunggu di Mekah ini sampai kalian semuanya sampai ke Yasrib ke Madinah. Itu seorang pemimpin. Pemimpin yang baik akan mendahulukan rakyatnya. Dia akan menjaga gawang untuk rakyatnya. Nah itu. Ya Rasulullah gak kepingin sekarang ya, nyari selamat. Tapi kalau selamat, silakan kalian berangkat dulu. Saya yang akan memasang badan saya ini untuk orang kafir Quraisy. Luar biasa. Itu Rasulullah. Dipanggil Ali. Wahai Ali, ya, nanti engkau tidur saja di kasurku ini, ya. Karena Ali adalah seorang pemuda yang sangat taat, seorang pemuda yang luar biasa iman, ya. Kan kalau Ali mengatakan, nggak kayak pemuda sekarang, ya Rasulullah SAW, saya siap untuk mati untukmu ya Rasulullah. Coba kalau pemuda sekarang, ya wahai Ali, ya mau nggak gantiin saya nih
di kasus saya tidur ya, nanti orang kafir kira kamu. Pasti kalau ahli zaman sekarang mengatakan Abu Bakar itu tuaan, jangan saya. Ya Pak ya, Abu Bakar tuaan tuh, jangan saya. Tuh yang muda tuaan tuh yang di sini aja, jangan saya masih muda. Nah itu kalau ahli yang zaman sekarang. Nah apa? Dia mengatakan saya siap ya Rasulullah. Kemudian Rasul hijrah ke Yathrib belakangan bersama Abu Bakar alaihissalam dan juga navigator tadi, bertigalah Rasulullah SAW. Kemudian di Gua Thur Rasulullah SAW apa? Ingin untuk ke dalam Gua Thur, menghindari kejar orang kafir Quraisy. Nah sampai di Gua Thur, Abu Bakar langsung melihat kok banyak sekali apa harus dibersihkan nih. Rasul katakan, saya bersihkan, jangan yang wahai Rasulullah, aku yang bersihkan. Dibersihkanlah oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar terkena yang namanya ya kalajengking Arab. Ya, kalajengking Arab beda sama kalajengking Mabat. Ya, kalajengking Arab bu beda sama kalajengking Arab. Ya, di apa gigit ya disengat kalau orang kalajengking itu. Kemudian apa? Abu Bakar kemudian pucat pasti dia, ada racun di situ. Gemetar dia. Dilihat badannya oleh Rasulullah, kenapa Abu Bakar? Kau tampak gemetar seperti ini, pucat. Apa kau takut berhijrah di Yathrib? Tidak ya Rasulullah. Kenapa kau seperti ini? Apa kau takut meninggalkan keluargamu? Tidak ya Rasulullah. Kenapa? Tadi ketika aku bersihkan gua ini, aku tersengat oleh kalajengking ini. Besar Rasulullah SAW meludahi tanah Abu Bakar ya, dan diobati, sembuh seketika. Itu mukjizat Nabi Muhammad luar biasa. Ya, berhijrah Rasulullah SAW ke kota Yathrib. Dulunya itu namanya bukan Madinah bu, ya apa namanya Yathrib. Setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah, baru itu berubah menjadi namanya Madinah, kota yang mempunyai peradaban. Sampai saat ini namanya sama ya, nggak beda lagi, Madinah Al-Munawwarah. Beda orang Mekah dan Madinah. Kalau orang Mekah itu ya agak keras-keras ya, tapi orang Madinah itu agak lembut ya. Beda temperamennya, agak sedikit beda. Sampai saat ini pun seperti itu ya, agak beda dengan kondisinya. Seperti itulah bahannya. Kalau ini mungkin ya kasar gitu ya, Mekah itu kasar, kalau Madinah itu agak halus orangnya seperti itu. Bapak Ibu Allah muliakan, inilah hijrah. Hijrah berpindah dari sebuah tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik. Apa maknanya yang pertama ini? Ya. Yang pertama adalah bahwasanya perjuangan itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Perintah Allah itu harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Ketika Nabi Muhammad berhijrah, itu kan meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan tanah leluhurnya, meninggalkan tempat kelahirannya. Semua ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Berikut juga para sahabat-sahabat beliau meninggalkan semuanya. Gak tahu mana seperti apa. Kalau misalnya ibu bapak sekarang saya minta, misalnya kita diminta nih, ya misalnya kalau karena tentara gitu ya harus siap. Cuma kalau orang sipil kan, bapak nanti pindah ya ke tempat kota ini atau daerah ini. Ya, saya dulu pernah tuh ditawarin, ya saya kan ya adalah tawarin, kemudian tempatnya kurang bagus misalnya, ya wifi masih belum ada, jaringan listriknya nggak ada, ya kira-kira kita mikir 2 kali untuk ke sana. Nah ini adalah seperti itu. Kita nggak tahu, Rasul nggak tahu bagaimana Madinah itu dulunya.
Akhirnya mereka tadi izin Allah Subhanahu wa taala, mereka ikhlas mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perubahan itu harus diperjuangkan, kalau melihat. Perjuangan itu harus apa? Berubah terus perjuangkan. Jangan sampai nanti perubahan yang diperjuangkan. Semua orang pasti harus berubah ke arah yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Allah muliakan, dalam hijrah ini ada yang namanya 10 Muharram. 10 Muharram itu bertepatan dengan peristiwa-peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Nuh selamat dari banjir yang Allah kirimkan pada Nabi Nuh SAW beserta umat ketika itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh itu ya kan, beliau itu seorang Nabi Allah yang berdakwah 900 tahun lamanya, cuma umatnya hanya 80 orang. Berarti 1 tahun itu berapa tuh? 100 tahun ya? 100 tahun, berarti 10 tahun 1 orang yang masuk Islam ketika itu Nabi ini. 900 tahun umatnya baru 80 orang. Nah sekarang saya mau tanya, seorang kiai yang buka pesantren misalnya sampai sekian ratus tahun, misalnya kalau dalam berpanjang hanya sekian santrinya, kira-kira ke kiai gimana Bu? Stres kan? Ya, pasti. Kenapa? Karena dia merasa gagal. Namun Nabi Nuh pun itu apa? Beliau ini ngadu pada Allah SWT. Ya Allah, kita aku berdakwah selama siang dan malam, namun mereka itu tidak bertambah oleh Firaun. Mereka berlarian, kata Nabi Nuh alaihissalam. Tahu pertama apa perintah Allah SWT? Ketika itu Allah mengatakan, wahai Nuh, tolong kau buatkan perahu. Ya, buatkan perahu. Nabi Nuh disuruh buatin perahu di pemukiman yang padat. Ya, coba Bapak Ibu, kalau sekarang ada begitu, ada tangga kita nih buat perahu di Mabat. Coba, ya, buat perahu di Mabat nih. Di sini aja buat perahu nih. Apa? Wah, gila itu. ODGJ. Di pemukiman padat sudah buat perahu ketika itu. Ya Allah, gimana caranya? Buat perahu dari kayu. Bagaimana kayunya? Tanam dulu. Tanam dulu dari pohon. Apa maksudnya? Untuk mencapai sebuah kesuksesan harus berproses dari nol. Allah mendidik Nabi Nuh seperti itu. Kalau ingin proses sukses, ya berhasil orang itu gak langsung simsalabim. Ya. Sukses itu bukan warisan, tapi sukses itulah sebuah bentuk sebuah perjuangan pengorbanan. Maka prosesnya Nabi Nuh Allah latih dengan cara itu. Buat pohon dulu, udah jadi segala macam. Singkatnya apa? Allah berikan banjir yang luar biasa pada zaman Nabi Nuh. Dipanggil anaknya, namanya Kan'an. Ya bunayya irkam ma'ana, kata Nabi Nuh alaihissalam. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Apa kata anaknya? Aku akan naik ke puncak yang tertinggi, wahai ayah, yang gak mungkin ayah menyentuh kakiku sekalipun. Ternyata apa? Seluruhnya Allah tenggelamkan. Apa artinya ini? Seorang Nabi Nuh, seorang Nabi, namun dia gak bisa membuat anaknya masuk Islam. Nabi Nuh kurang apa? Seorang Nabi, tapi apa? Anaknya kafir. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak kiai yang narkoba, ya jangan heran.
Ada kiai yang bapaknya, anaknya ketangkep, kenapa? Narkoba, meninggal karena narkoba. Jangan heran, Nabi Nuh, nabi, tapi anaknya kafir. Istrinya gak masuk Islam. Itu diselamatkan pada tanggal berapa? 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam, kenal Nabi Ibrahim itu? Kenal Nabi Ibrahim? Ada nomor WA-nya enggak? Nabi Ibrahim itu juga diselamatkan Allah pada tanggal 10 Muharram. Ya. Ibrahim itu kan dulu punya raja, apa sana namanya raja? Raja Namrud, penyembah berhala. Bapaknya itu juga gak masuk Islam. Dia membuat patung berhala. Kemudian suatu ketika Ibrahim ini nampak-nampakin tuh berhala-berhalanya. Disisain tinggal berhala yang paling besar, digantungin kampak. Kemudian dipanggillah Satpol PP ketika itu. Ada Satpol PP. Satpol PP panggil ketika itu. Ini siapa, kata Raja Namrud, yang sudah menghancurkan berhala-berhala ini? Itu pasti Ibrahim kerjaannya. Dipanggillah Ibrahim alaihissalam ke istana. Wahai Ibrahim, apakah kau benar yang menghancurkan berhala kami? Mana buktinya Tuan Raja? Gak ada buktinya, itu hoax tuh. Ya kan gitu, itu hoax. Cuma hancur semua. Cuma ada satu nih, ini. Ya mungkin itu kali yang hancurin, kata Ibrahim alaihissalam. Tuh yang hancur dia kali itu yang gede tuh yang hancurin patung ini. Apa lu katakan? Ya. Sudah gila kamu yang Ibrahim. Masa berhala sebagai berhala? Ya Tuhan lebih gila dari ini. Kenapa? Udah nggak bisa berhala, kenapa Tuhan sembah kayak ini? Dikatakan bagian dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Raja Namrud. Allah mengatakan, ya nar ku bardan wa salim Ibrahim. Dinginlah engkau wahai Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat Nabi Ibrahim salam. Ya, selamat Nabi Ibrahim salam, dan tidak satupun dari api yang menyentuh tubuhnya dia keluar dengan segala lafiat, tidak ada apa-apa. Ya. Coba kalau orang membuat begitu, dites, ya bu, dites, dibakar begitu, geseng kita. Ya. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa selamat dari tiga orang-orang Fir'aun, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka tanggal 10 Muharram inilah kita disunahkan untuk puasa Syuro. Syuro itu Asyura, artinya 10. Ya 10. Nah, maka untuk membedakan orang-orang Yahudi di Madinah, Rasul menambahkan puasanya itu 1 hari sebelumnya, tanggal 9. Jadi 9-nya adalah puasa Tasu'a, 10-nya puasa Asyura atau Asyura. Seperti itu. Apa pahalanya? Barang siapa kalau yang mengerjakan puasa Asyura, maka pahalanya adalah Allah akan ampuni dosanya setahun yang lalu. Jadi dosa ibu, dosa yang kecil yang berkaitan dengan Allah itu akan Allah hapuskan setahun yang lalu dengan cara kita berpuasa Asyura ini. Ya. Namun didahului dengan puasa Tasu'a ya di hari ke-9-nya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah hijrah. Jadi kalau kita kupas banyak sekali sejarah-sejarah itu. Ya. Namun Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kalian melihat apa yang telah kalian lakukan pada masa yang lalu, pada masa yang akan datang. Kita harus introspeksi diri, wahai Allah muliakan. Ya. Apalagi zaman saat ini, zaman digital. Ya. Sampai bocah kelas 1 SD sekarang udah punya HP. Ya.
Sekarang anak-anak kita Bu, itu kalau zaman kita, mungkin zaman saya, bapak-bapak sekalian, itu lebih senang main di luar. Kenapa enak main di luar? Tapi zaman sekarang bocah-bocah kita lebih enak apa? Di rumah. Kenapa? Ada HP, ada wifi di rumah, ada AC di kamar, kunci pintu, anteng bocah. Dipanggil anak bapaknya, tong sholat tong, gak mau sholat. Ya, ntar mbak, ntar ayah, ntar mah. Kenapa? Anaknya banyak organisasi. Ya, kalau dulu di Rempua ini ya, Pak ya, ini saya mengalami sendiri. Wah, setiap langgar itu, setiap kampung itu kalau habis maghrib itu banyak orang baca Quran. Ya. Saya zaman kecil itu nungguin ustadznya datang ngajarin Quran. Kok datang ustadznya girang kita ngaji baca Quran. Itu zaman dulu pakai maghrib. Ya. Tapi zaman sekarang bukan baca Quran, tapi nonton bola berjamaah. Ya, nonton berjamaah kita. Ya. Ibunya nonton drakor. Ya, atau dracin, ya kan? Nonton drakor, dracin yang ya kan? Ya, ayahnya mau nonton bola. Jadi kalau maghrib bukan berjamaah tapi berebut remote TV, ya kan, remote segala macam. Ya, beda. Ini modernisasi kita. Sekarang handphone segala macam ini itu sudah banyak melalaikan kita dari tujuan kehidupan kita. Ini nggak sadar ya sekalian. Coba nih, ya dalam sehari kita ini jujur ya Bu ya, saya jujur dalam saya nih. Kita banyakkan baca Qur'annya atau melihat status WA orang. Jujur. Ya Bu, ya kadang-kadang kita ada orang status kita kepo banget, ya julid banget, pengen dibaca apa begitu kira-kira ya, yang nge-share MBG, ya Allah, yang nge-share kepala MBG gitu yang banyak kali ya, yang di banyak peserta itu MBG segala macam lah, itu ya politik segala macam distatuskan seperti itu. Coba kita lebih banyak menggunakan melihat WA kita apa melihat baca Quran. Jujur, ya, saya pun demikian. Ini namanya tantangan modernisasi. Nah itu kadang-kadang apa? Merubah kehidupan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembah dan mengabdi kepada. Jadi tujuan Allah itu menciptakan manusia untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kadang-kadang karena gara-gara HP, gara-gara kita sosmed, kita lupa tujuan kehidupan kita. Dan perlu kita kembali ke track kita. Apa? Track kita adalah untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Allah muliakan, oleh karena itu maka Rasul mengatakan bahwa i'lamu annakum ma'alim, kata Rasulullah SAW. Ayuhan nas innalakum ma'alim, kata Rasulullah. Wahai manusia, setiap kalian punya yang namanya ma'alim. Ma'alim itu tanda, patok diri kita. Umpama kalau jalan tol misalnya Bogor, Jakarta, ya, ada kan tuh di pal-pal jalan tol tuh 40 km, ya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya kalau kita mau ke Bogor, mau ke sebuah tempat, kita tahu nih, oh 40 km, berarti kita tahu nih berapa perbekalan bensin yang harus kita punya mobil kita. Berapa perbekalan e-tol yang harus kita isi di kartu tol kita. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita kehabisan bensin, apalagi Pertamax Dex, Pertamax hijau yang mahal di 16.000, yang naiknya itu tengah malam, kita nggak tahu tuh, ya habis di sana, ya
Nanti bentar lagi naik nih, ya. Telur katanya mengalami ancaman, ya. Tapi bensin naik, ya. Suruh makan telur kita rupanya kita. Nah, gimana Allah muliakan? Atau Rasul apa? Yang pertama adalah apa? Sesungguhnya manusia itu hidup dalam dua kekhawatiran. Khawatir yang pertama adalah khawatir akan apa? Ajrin baqo la yadri ma tentang apa? Umur yang Allah berikan kepada kita, namun kita nggak tahu kapan dan seperti apa Allah akan panggil mencabut kita. Apakah kita akan matikan dengan husnul khatimah atau Allah matikan dalam su'ul khatimah? Kalau demikian, ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Kazman. Kazman ini adalah seorang panglima perang yang tidak pernah takut. Kalau perang itu selalu depan, ya, gak pernah takut dia, gak pernah takut terbunuh dia, depan. Ya. Nah, Kazman ini menang terus dalam peperangan ini, gak pernah kalah. Suatu ketika kalah dia dalam peperangan, kemudian pulang dalam keadaan yang merasa malu dia kepada orang-orang. Kemudian karena malu dia bunuh diri, ya. Bunuh diri, mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Yang dulunya dia membela Islam luar biasa, pas ujung hayatnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dengan cara bunuh diri. Itulah dalam ahli neraka selama Nabi Rasulullah SAW. Itu namanya su'ul khatimah. Itu yang kita khawatirkan, ya. Yang sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan akidah kita yang rusak, keimanan kita yang rusak. Bu, Pak, sekarang ini banyak TBC. Tahu TBC, Bu? Apa TBC itu? Pak disebut dalam tuberkulosis kolera. Itu kalau kedokteran ya. TBC itu istilah Muhammadiyah. Tajdid Muhammadiyah. T yang pertama itu artinya ada takhayul. Masyarakat Indonesia ini masyarakat yang penuh dengan TBC. Pertama adalah takhayul, ya. Kita ini secara langsung takhayul. Apa takhayul? Takhayul itu berimajinasi, mengait-ngaitkan sesuatu, ya, yang tidak terjadi sebenarnya. Itu takhayul namanya. Apa contohnya, Bu? Misalnya, kalau ada buku-buku ke rumah kita, ada tamu, itu takhayul tuh, hati-hati kemusyrikan. Kalau ada burung yang malam-malam bunyi, nanti ada yang meninggal. Dulu saya ingat SDSB, ya, SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah SDSB. Pernah pasang ya, Pak? Bukan, ya. Itu di SDSB, ya, orang mulai berbutut, orang semua gila, ya. Jangankan yang waras, orang gila tanya, ya, mas apa nomor waras? Dia gila tanya. Itu yang nanti lebih gila dari orang gila. Itu SDSB tuh. Itu dihitung tuh. Kalau toke 1, toke 2. Itu namanya takhayul, mengait-ngaitkan sesuatu. Itu arti kemusyrikan. Itu yang pertama, takhayul. Ya. Ada di sini takhayul. Ya. Insyaallah enggak ada ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Yang kedua B, TB. B-nya apa? Bid'ah. Apa tuh bid'ah? Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru. Perbuatan yang mirip-mirip dengan agama, namun aslinya bukan dari agama. Contoh azan. Zaman ayah saya dulu haji, ya, Pak Yusuf, ya, Pak Jumadi, ya. Ayah saya dulu pas ketika mau naik haji itu diazankan mau keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diazankan pas mau keluar rumah. Itu bid'ah. Azannya mirip agama, ajaran agama, tapi bukan itu untuk itu. Azan yang pertama menyuruh orang sholat, yang kedua
memanggil jin atau mengusir jin, bukan manggil, mengusir jin. Itu azan. Saya pernah soalnya, ya, itu saya praktekkan, ya, ada saya azankan sebuah rumah gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah misalnya ada sesuatu apa, itu azankan, ya, jangan sekali dangdut, azanin. Misalnya ada rumah kurang enak nih, rumah kita kurang nyaman nih, saling diganggu sama makhluk halus misalnya, itu azankan di pojok 7 kali, 7 kali, 7 kali. Nah, saya pernah tuh mengazankan itu, Pak. Ternyata ketika diazankan itu radio yang tadinya nggak nyala gitu, kenceng sekali, malah ngeri juga sih. Nah itu diazankan. Jadi itu bid'ah, B ya, bid'ah, ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, bid'ah. Kemudian BTBC, setnya adalah khurafat. Apa tuh khurafat? Cerita dongeng dari moyang kita. Ibu-ibu kan biasa jalan-jalan Bu ya. Ibu-ibu ini Pak kalau pengajian luar biasa Pak. Banyak kali ibu sama bapak pengajiannya, ya. Senin pengajian di musola ini, Selasa di At-Taqwa, Rabu, Sabtu di Nurul Huda, di Al-Mutakin. Jadi 7 hari itu 7 kali pengajian. Yang sini kerudungnya warnanya pink, yang sini warnanya oranye, yang sini biru. Wah tuh ibu Pak, banyak banget ibu tuh Pak. Belum seragam kosidahnya. Itu biasa kalau mau tur itu penuh itu mobil bis tuh ibu-ibu. Ibu emang kelihatan ibu ya. Demen banget ya, demen banget tur. Nah, ustaznya yang bilang wisata, ya rohani. Saya bilang, Bapak Ibu besok kita akan tur. Tur apa ustaznya? Turnya kita ke bukan mana? Kemana namanya itu? Sukabumi itu? Yang pantai itu? Pelabuhan Ratu, ya, Pelabuhan Ratu ya. Bapak Ibu sekalian, kata ustaznya, nanti jangan pakai pakaian hijau ya. Loh kenapa? Karena Rocky dulu itu nggak suka pakaian hijau, dia belum tenggelam meninggal di sana nanti. Itu namanya khurafat, nggak boleh percaya begitu. Nah ini yang harus dijaga. Maka yang pertama itu harus jaga keimanan kita, karena nggak tahu kita meninggal apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang kedua, kekhawatiran yang kedua adalah apa? Adzalin bahwa la yadri mawafafi. Tentang apa? Tentang amal perbuatan kita yang nggak tahu perbuatan amal mana yang Allah terima dalam kehidupan kita. Di sini ada yang tahu nggak puasa Ramadan yang tahun berapa yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Zakat fitrah yang tahun berapa yang Allah terima? Kita nggak pernah tahu itu semua. Sementara kita sudah berkurang. Jangan sampai, ya. Maka dari itu kita harus apa? Harus benar-benar melakukan amal soleh itu amal soleh yang Allah ridhoi. Ya, amal soleh ridhoi. Kok ada amal soleh yang ada? Apa contohnya? Ya. Seorang istri meskipun untuk ngaji sekalipun, tapi kalau suaminya nggak mengizinkan, istri maksa ngaji, itu amal soleh yang tertolak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Suaminya tidak mengizinkan. Makanya Bu, kalau mau izin suami Bu sekali aja. Nanti ya Mas, saya nanti kalau hari ini pengajiannya di Masjid At-Taqwa nih setiap hari Rabu misalnya, itu ya udah, itu seumur hidup izinnya itu, kayak gitu kira-kira. Ya, kalau ibu mau puasa nih sunnah nih, itu pun harus izin suami Bu. Ya, jangan nanti suami lagi libur cuti, ibu ada sunnah, anak-anak lagi pada sekolah pada kerja, suami pengen, ya masuk kamar gitu kira-kira ya, anak sekolah nggak ada,
ya apa? Saya lagi puasa mas. Ya, izin, ya jangan lagi izin, ya untuk kebaikan sekalipun itu harus seizin suami, amal soleh yang Allah ridhoi. Maka dari itu momentum hijrah ini kita jadikan sebagai perubahan sikap kita. Ya, tahun dulu umpamanya ya sikap kita, kata-kata kita kurang baik, ya kan? Ya, orang yang julid sama orang, pengen tahu aja urusan orang, ya, sifat iri, ya sifat hasad, sifat dengki masih ada. Nah, perubahan sikap dalam kehidupan kita, ya. Kadang-kadang kita sifat iri itu ada dalam kehidupan kita, itu manusia, ya. Kita nggak senang melihat orang lain senang, tapi kita senang melihat orang lain susah. Nah, itu banyak seperti itu, ya. Rasain lu susah, gua seneng mah. Ya kadang-kadang tetangganya, ya beli motor baru, bukan motor MBG bukan ya, motor beli motor baru, kemudian ya ini dia paling kiri, ya, apa masuk angin, sakit sebagainya. Itu jangan. Tingkatkan terus ya amal ibadah kita, tingkatkan terus amal soleh kita. Sekarang kita masih Allah berikan nikmat sehat walafiat, sesungguhnya boleh jadi Allah sedang menunggu amal-amal soleh kita. Saat ini kita diberikan Allah kesehatan, umur yang panjang, Allah masih menunggu zikir-zikir kita. Saat ini Allah masih kita berikan kesempatan kita, nikmat apapun, boleh jadi Allah masih menunggu tentang baca Quran kita, sholat kita. Maka ramaikan nih masjid yang sudah luar biasa ini, masjid yang bagus ini, ramaikan, tinggal kita ramaikan, makmurkan pada orang-orang yang ada sekitar kita ini. Rasul mengatakan la sholata rijal masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya seorang laki-laki kecuali masjid secara berjamaah. Nah ini maka itu kita gunakan ya fasilitas yang luar biasa ini untuk memakmurkan. Karena orang-orang yang sudah mewakafkan, orang-orang yang sudah mensedekahkan untuk masjid ini, yang sudah meninggal dunia, mereka cuma satu harapannya. Apa harapannya? Orang-orang yang masih hidup bisa memakai wakaf mereka. Kenapa? Ketika wakaf itu dipakai oleh kita masih hidup, maka ganjaran pahala untuk yang sudah meninggal dunia. Maka kalau orang yang sudah meninggal bisa bicara, ya Allah lamakan kiamat ya Allah. Untuk apa? Untuk terus aku ditransfer amal-amal dari wakaf-wakafku ya Allah, agar terus orang menggunakan wakaf-wakafku ya Allah, agar terus aku diberikan pahala-pahala kebaikan dari wakaf-wakafku ya Allah. Itu kalau orang meninggal bisa bicara. Minta dilamakan kiamat. Yang tadinya kebaikannya 1 kilo karena wakaf, transfer wakaf dia, ya amal jariah dia terus bertambah. Soalnya mereka mengatakan yang lamakan sejak kiamat ini ya Allah, agar aku terus kebaikanku bertambah dalam tiap hari ini. Lalu Allah muliakan. Yang terakhir adalah mari sama-sama kita didik anak-anak kita oleh momentum hijrah ini untuk perubahan yang lebih baik lagi. Anak-anak kita ini hidup di zaman yang digital, yang modern, yang mereka lebih pandai dari kita dalam bersosial medianya. Mereka lebih pandai dalam kita dalam berselancar medianya. Maka kita sebagai orang tua wajib membimbing mereka dalam menggunakan dan menyelami era modernisasi ini. Jangan sampai kita ini nanti terhalang masuk surga kita karena anak-anak kita. Karena nanti di hari akhir kiamat nanti banyak orang tua yang mempunyai gunungan pahala kebaikan ibadah mereka, namun mereka tidak bisa masuk surga lantaran terganjal oleh anak-anaknya. Banyak yang seperti itu. Ditanya oleh Allah, ya sebelum engkau masukkan neraka jahanam ya Allah, masukkan dulu orang tua. Kenapa begitu? Kata Allah, karena ketika mereka tinggal di dunia, mereka belum pernah mengajarkan tentang agama. Mereka belum pernah mengajarkan tentang Al-Quran.
mereka belum pernah mendidikku untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kau masukkan aku ke jahanam, seret orang tua ya Allah. Orang tuanya padahal pahalanya luar biasa, sholatnya luar biasa, zakatnya luar biasa, sholat malamnya tiap hari, tapi ujung-ujungnya dimasukkan neraka jahanam. Kenapa? Karena gara-gara tidak bisa mendidik anak-anaknya. Ya. Ini paling kita muliakan. Didiklah anak-anak kita ini dengan nilai-nilai agama. Didiklah mereka ini dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama adalah ayyu'allimul kitab. Orang tua wajib mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Ngajarin Quran bukan tugasnya ustaz. Ngajarin Al-Quran bukan tugasnya kiai. Ngajarin Al-Quran bukan tugasnya ajengan, buya dan seterusnya. Tapi ngajarin Al-Quran jadi tugas tanggung jawab dan tugas orang tuanya masing-masing di rumah. Ustaz, abuya hanya membantu sekedarnya, namun intinya orang tuanya, ayah bundanya lah yang wajib dan harus anak-anaknya untuk baca Al-Quran. Survei mengatakan 60% remaja-remaja kita, generasi kita itu buta huruf Al-Quran. Survei Kemenak terbaru mengatakan 60% generasi kita ini lemah dan tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana Islam 10-20 juga datang, kalau generasi saja 60% mereka tidak bisa baca Al-Quran. Orang tua merasa khawatir, merasa takut ketika anaknya tidak pandai matematika. Orang tua merasa takut dan khawatir ketika anaknya mampu membaca huruf-huruf Latin. Orang tua merasa takut dan khawatir ketika anaknya tidak bisa bekerja dan belum bekerjaan. Tapi orang tua tenang-tenang saja manakala anaknya bisa baca Al-Quran. Ini fenomena yang ada. 60% remaja-remaja kita, anak kita belum bisa dan belum mampu membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, ajarkan anak kita contoh. Ayyu'adibahu, orang tua yang baiklah orang tua yang tidak hanya bisa menyuruh saja, namun orang tua bisa mencontohkan kepada anak-anaknya. Ketika kita ingin anak kita hadir di masjid, maka hadirkan dulu kita di masjid. Ketika orang tua ingin anaknya ini gemar berjamaah di masjid, maka tanamkan dulu pada kita gemar berjamaah di masjid. Kalau orang tua ingin anaknya hadir di kajian-kajian seperti ini, contohkan dulu pada diri kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Anak itu akan mencontoh bagaimana orang tuanya. Ya. Yang terakhir adalah kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan nasihat dan juga nama yang baik pada anak-anaknya. Ya. Ini yang harus kita miliki untuk mendidik anak-anak kita, terutama mendidik dalam era modernisasi Arab Saudi. Maka dari itu Allah muliakan, peristiwa hijrah ini harus dimaknai sebuah perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Rasul ke kota Yathrib bukan takut orang Mekah, namun ingin perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Buktinya apa? Dengan Rasul pindah kota Yathrib, kota Madinah, Islam bisa kita nikmati sampai saat ini. Ya, kalau bukan karena Rasulullah berjuang meninggalkan keluarga, meninggalkan anak familinya, mungkin kita belum bisa Islam sampai saat ini. Maka dalam perubahan itu perlu perjuangan. Hijrah dalam perjuangan dalam istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala, perjuangan terus kita berada di dekat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita keluar dalam tracknya Allah Subhanahu wa taala. Baiknya sudah selesai. Ya, dan TikTok ya. Baik, Allah muliakan, sekali lagi terima kasih Pak Haji yang telah wasilah pada malam hari ini, saya hadir pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan silaturahim kita ini silaturahim yang membawa keberkahan, silaturahim membawa kebaikan, dan mudah-mudahan ya insya Allah memberikan kita ini keberkahan dalam kehidupan kita, rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, kesehatan yang prima, anak-anak kita Allah jaga, cucu-cucu kita Allah lindungi semuanya, diberikan akhlak yang baik, diberikan
kehidupan yang baik, bisa menjaga martabat dan marwah keluarga, bisa menjadi kebanggaan untuk ayah bundanya, bisa mengangkat derajat orang tuanya, dan insya Allah bisa menjadi kebanggaan untuk keluarga, lingkungan, dan agamanya. Oleh karena itu, pada sama-sama kita doa Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan sekali lagi acara-acara Allah berkahi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatir rasul ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'ala walidina wa na'mal salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma ya Allah, bersyukur kami atas umur yang Kau berkahi ya Allah. Bersyukur atas nikmat apapun yang Kau telah anugerahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada anak cucu kami ya Allah. Kami bersyukur atas segala hal yang telah Kau berikan pada kami selama ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah ya Allah jikalau selama ini kami belum mampu menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah. Kalau selama ini ibadah kami belum mampu maksimal dan penuh ya Allah. Kalau selama ini ketaatan kami belum sepenuhnya kepadamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Engkaulah yang maha menatap segala kebaikan-kebaikan kami. Engkaulah yang maha melihat segala keburukan-keburukan kami ya Allah. Bagi dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah ya Allah. Berikanlah maghfirah-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa anak cucu kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan dosa kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup saat ini ya Allah, Engkau panjangkan umur mereka, berikan mereka kesehatan yang prima, berikan kepada mereka istiqomah dan kebutuhan ibadah kepada-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami yang saat ini telah Kau panggil menghadap-Mu ya Allah, terimalah istiqomah ibadahnya ya Allah. Jadikanlah alam barzahnya sebagai taman-taman surga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah nanti kami dengan mereka di jannah-Mu nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah pada kami ya Allah anak cucu keturunan yang saleh dan salihah, anak cucu yang taat kepada-Mu dan Rasul-Nya, anak cucu yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, yang lemah lembut akhlaknya, yang senantiasa berdoa untuk ayah bundanya, anak cucu yang bisa mengangkat derajat dan juga kehormatan keluarganya ya Allah, anak cucu yang bisa menjadi kebanggaan kami ya Allah. Berikanlah itu semua pada kami ya Allah. Anak cucu yang bisa menuntun kami untuk sampai ke surga-Mu nanti ya Allah. Allahumma ya Allah ya Razzaq, berikanlah pada kami keberkahan rezeki ya Allah, keberkahan rezeki yang halal mencarinya, yang berkah ya Allah, rezeki yang bisa mengantarkan kami untuk sampai ke depan Baitullah-Mu, untuk bisa sujud di hadapan Baitullah-Mu yang mulia, untuk bisa bertawaf, untuk bisa bersa'i, untuk bisa bermalam di Arafah nanti, untuk bisa bermalam di Muzdalifah, untuk bisa melontar jumrah-Mu nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah pada kami ya Allah kesabaran dan keikhlasan dalam memenuhi perintah-perintah-Mu ya Allah, dalam mentaati perintah-perintah-Mu ya Allah. Berikanlah kami ya Allah kesabaran untuk segala menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah ya rahimin. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila pedang melukai tubuh, apabila pedang melukai tubuh masih bisa harapan sembuh. Tapi apabila lidah melukai hati, kemana obat yang hendak dicari?
Bapak yang Allah muliakan, sehat semuanya. Insya Allah kita bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya dalam kesehatan afiat, umur yang panjang, dan insya Allah Allah berkahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Al-Muharram, Bapak Ustaz Hafizul Gusmandi yang telah menyampaikan banyak ilmunya. Semoga besar barokah manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, jangan pulang dulu. Di sini kita ada tumpangan yang akan dibimbing oleh Bapak Ustaz Teddy. Sebelum tutup, pergi ke pasar membeli kurma. Jangan lupa membeli tasbih. Muharram membawa berkah bersama. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mencicipi tumpengannya. Monggo Pak Ustaz dititip potong tumpeng.